Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikalak Mulkoji. Sekarang sedang berada di kediaman Bapak Yus Fitriadi selaku Ketua PISI Nusantara Maju dan Direktur DIP Indonesia. Dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait mewabahnya COVID-19 dan Pilkada serentak tahun 2020. Yuk, mari sama-sama kita tanyakan langsung pada Pak Yus. Bagaimana Bapak memandang mewabahnya COVID-19 dengan Pilkada serentak tahun 2020, Bapak? Iya kan, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya virus, yang namanya musibah, yang namanya wabah itu kan tidak mengenal pada siapapun dan tidak mengenal orang sedang apa kan gitu. Tidak juga mengenal kemudian orang sedang punya kepentingan, kesibukan apapun gitu, sehingga ya kalau akan kena ya kena saja gitu. Termasuk dalam hal ini ketika tahapan pemilu kada serentak 2020 itu sudah mulai berjalan. Nah, hari ini kan sedang ada tahapan pada verifikasi faktual calon perseorangan itu di seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Tentu itu kan berinteraksi dengan masyarakat karena verifikasi faktual harus datang ke masyarakat satu persatu untuk memverifikasi apakah benar secara administrasi dukungan perseorangan atau tidak. Sehingga akan banyak kemudian interaksi itu pada tahapan-tahapan yang lain, misalnya pada pelantikan penyelenggara pemilu tingkat desa, penyelenggara pemilu tingkat TPS dan seterusnya. Itu akan banyak orang berkumpul di situ dan punya potensi untuk menyebarkan COVID-19 di Indonesia. Terlebih di Kalimantan Timur ada salah seorang komisioner KPU sudah positif kena suspek COVID-19. Nah, sehingga kemudian ini harus menjadi perhatian penting baik penyelenggara pemilu, masyarakat maupun tentu saja pemerintah. Baik Pak, untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak untuk mengantisipasi mewabahnya COVID-19 terkait dengan Pilkada serentak tahun 2020? Ya, kita kan tidak pernah tahu bahwa wabah ini akan berhenti kapan gitu. Akan clear Indonesia itu sampai kapan. Sangat mungkin kemudian juga kita harus mengantisipasi wabah yang paling terburuk sekalipun. Misalnya itu apakah bulan Mei atau bulan Juni atau bulan Agustus, itu juga nggak tahu gitu. Nah, sedangkan pelaksanaan pilkada itu kan juga tidak lepas dari tahun ini kan, tahun 2020. Nah, bagaimana kemudian saya pikir pemerintah harus mengantisipasi itu dengan berbagai macam kebijakan. Apakah kemudian pilkada diundur atau kemudian pilkada seperti apa bentuknya dan sebagainya. Saya pikir penting, makanya kemudian antisipasi ke depan, antisipasi pelaksanaan pilkada pun harus menjadi pemikiran pemerintah. Oke Pak, untuk yang terakhir, langkah apa ya Pak yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi mewabahnya COVID-19 terkait dengan Pilkada serentak tahun 2020? Ya, saya pikir langkah KPU dengan menunda 3 tahapan seperti tahapan pelantikan PPS, kemudian menunda tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan menunda tahapan pencocokan data pemilih. Saya pikir ini lebih udah tepat dan kita apresiasi itu. Namun memang ada beberapa hal yang saya pikir harus dipikirkan, misalnya terkait dengan selama tahapan ini apakah kemudian ada pelanggaran pemilu atau tidak gitu. Karena di setiap tahapan itu rentan terkait dengan pelanggaran pemilu gitu. Nah, bagaimana kemudian mekanisme kerja, mekanisme penanganan, mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran pemilu itu. Saya pikir ini penting kemudian menjadi pemikiran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat ada mekanisme penting untuk memanfaatkan teknologi hari ini. Bagaimana kemudian Bawaslu Republik Indonesia ataupun KPU Republik Indonesia ataupun Bawaslu di semua jenjang, baik itu provinsi atau kabupaten kota, KPU baik itu pusat, provinsi, kabupaten kota, untuk pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan berbagai macam tahapan-tahapan pemilu yang mungkin bisa diakomodir oleh teknologi. Misalnya bagaimana secara masif Bawaslu membuka posko-posko pengaduan virtual gitu
untuk masyarakat yang ingin mengadukan pelanggaran pemilu atau masalah pemilu atau kecurangan yang terjadi pada tahapan hari ini. Atau kemudian yang kedua, KPU misalnya membuka sebuah aplikasi bagaimana caranya agar tahapan-tahapan pemilu berikutnya ini itu kemudian bisa jalan melalui virtual. Walaupun yang namanya verifikasi faktual itu nggak mungkin jalan, karena emang yang namanya faktual itu harus datang ke rumah-rumah mencocokkan secara administratif benar apa tidak Bapak Ibu masyarakat mendukung pasangan calon perseorangan tersebut. Tapi ada beberapa hal yang kemudian saya pikir bisa dipikirkan menggunakan teknologi yang hari ini sudah berkembang. Nah kemudian yang ketiga, ya saya pikir pemilu kada serentak kan harus terus berjalan gitu loh, karena ini sudah dipersiapkan secara matang. Namun memang harus cermat, ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin itu baik pada aspek waktu, kemudian juga baik pada aspek area ataupun pada aspek metodologi, itu kemudian juga bisa direkayasa ataupun mendapatkan sentuhan-sentuhan kreativitas agar memang tidak berpotensi untuk menyebarnya virus COVID-19 ini. Dan yang terakhir, saya berharap kepada semua pihak, masyarakat, kemudian para kontestan, partai politik, jangan kemudian juga mengedepankan kekuasaan ataupun mengedepankan raupan suara, tapi kemudian mengindahkan berbagai macam hal yang berpotensi terjangkitnya, menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia ini. Terima kasih banyak Bapak atas tanggapan-tanggapannya. Sama-sama deh. Semoga Bapak dan keluarga mendapati terus kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit yang membahayakan Bapak dan keluarga Bapak. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Cikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.